Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Al-Rifai wa Syekh Bahaidin Al-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, taufik, yang merupakan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada para hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita sampai pada hadis 283. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an ibni Abbasin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala wasdawuh sapa kanjeng Nabi, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi. Man utai sapane wong iku ra'a ningali sapa man min amirihi saking pemimpine man syai'an ing suwiji-wiji yakrahuhu kang sengit sapa man ing syai'an falyasbir mongko becik sabar sapa man alaihi ing atase amirihi. Fa innahu mongko satemene kelakuan man man utai sapane wong iku faraqa misah sapa man al jama'ata ing
al-jamaah shibron kelawan sakilan famata nulimati sapa man famata mongko mati sapa man illa mata kejaba mati sapa man mitatan kelawan mati jahiliyatan kang bangsa jahiliyah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dia pada pemimpinnya, maksudnya adalah pada sultan, maka hendaknya dia bersabar terhadapnya. Karena sesungguhnya orang yang dia melepaskan diri dari jamaah, meski hanya meskipun hanya shibr, itu hanya sejengkal saja, maka dia famata, kemudian dia mati dalam keadaan itu, maka dia mati dalam keadaan mitatan jahiliyah. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita bersikap ketika kita memiliki seorang pemimpin yang kita tidak suka terhadap pemimpin tersebut. Ada seorang sultan, seorang khalifah yang kita nggak senang dengan pemimpin itu, baik nggak senangnya itu syara'an misalnya sang pemimpin itu melakukan perbuatan yang melanggar syarak. Misalnya dia korupsi atau dia berbuat zalim terhadap umat, terhadap rakyatnya. Nah, itu secara syara'an memang menjadikan kita harus benci terhadap perbuatan sang pemimpin tersebut. Atau tidak secara syara'an, tetapi sebagian orang itu nggak suka dengan pemimpin-pemimpin tertentu. Bukan karena pemimpin itu melanggar aturan syarak, tetapi ya karena nggak suka saja sama pemimpin itu. Dari awal dia sudah nggak suka, sehingga apapun yang dilakukan oleh sang pemimpin itu dia nggak senang. Ada sebagian orang yang seperti itu. Nah, ketika seseorang dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi dia nggak suka dengan pemimpinnya, baik karena tadi melanggar syarak atau karena secara naluri dia memang nggak suka sama pemimpin itu, falyasbir. Ini petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita itu bersabar. Bersabar artinya agar dia tidak memberontak, agar dia tidak melawan dan memerangi pemimpin tersebut. Nah, itu sikap yang semestinya kita tempuh. Jadi bagaimanapun pemimpin tersebut, selama, di sini ada catatan, selama sang pemimpin itu tidak melakukan sebuah kekufuran secara terang-terangan. Nah, kalau dia sudah mengibarkan bendera kekufuran, nah di sini baru seseorang bisa memeranginya, bisa tidak taat dan memerangi sang pemimpin tersebut. Tetapi selama tidak, yang dilakukannya misalnya berupa kemaksiatan yang itu bukan kufur, yang dilakukan secara terbuka, maka kita rakyatnya itu dituntut untuk bersabar. Kenapa demikian? Karena akibat yang terjadi dari itu akan sangat membahayakan umat Islam.
karena keburukan atau mafsadah, kerusakan yang akan ditimbulkan itu akan jauh lebih besar dibandingkan kemaslahatannya apabila seseorang itu misalnya memberontak terhadap pemerintahan atau terhadap seorang khalifah atau sultan yang sah. Apa itu mafsadahnya? Tentu saja yaitu mengalirnya darah umat Islam. Ketika misalnya ada seorang pemimpin yang dia pemimpin yang sah, seorang sultan, seorang khalifah, dia dipilih secara sah, kemudian dia melakukan kemaksiatan, kezaliman, lalu orang ini menggalang kekuatan untuk memberontak terhadap pemimpin itu, maka apa yang terjadi? Yang akan terjadi ya banyak pembunuhan, banyak umat Islam yang akan mati disebabkan oleh pemberontakan tersebut. Nah, ini kerusakan yang akan ditimbulkan itu lebih besar. Karena itu hendaknya seseorang bersabar, memiliki pemimpin yang zalim kayak begitu, sabar dulu. Dan kalau memang sang pemimpin itu melakukan berbagai kemungkaran, maka dia melakukan an-nahyu 'anil munkar sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang dengan tangannya dia mampu, dia lakukan. Tapi jelasnya tidak mampu karena dia sebagai rakyat biasa terhadap seorang penguasa. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dengan memberikan nasihat agar dia menghentikan kemaksiatan atau kezaliman yang dia lakukan. Tetapi dengan cara yang baik. Karena ini adalah pemimpin, dengan cara yang baik, memberikan nasihat empat mata dengan cara yang baik. Bukan dengan justru mencaci makinya di depan umum. Dia bukan menasihatinya, tetapi menyebarluaskan aibnya. Seperti pada masa sekarang, meskipun konteksnya berbeda, tetapi pada masa sekarang banyak ketika seseorang tidak suka terhadap pemimpinnya, kemudian dia mencari-cari aib sang pemimpin, kebaikannya dikuburkan, seakan-akan nggak ada, kemudian keburukannya diangkat dan disebarluaskan. Itu modelnya orang pada masa sekarang seperti itu. Alasannya mengkritik seorang pemimpin, tetapi dia menyebarluaskan aib seseorang, bahkan menfitnah, menyebarkan berita hoax dan seterusnya. Itu tentu juga sesuatu hal yang tidak terpuji, tidak sesuai dengan ketentuan dalam akhlak Islam. Nah, jadi bagaimana? Ya, seseorang melakukan tadi an-nahyu 'anil munkar sesuai dengan kemampuan. Nggak bisa dengan kekuasaan karena dia nggak memiliki kuasa atas pemimpin, maka dia memberikan nasihat empat mata agar dia bisa menerima. Kalau diserang secara terbuka, bagaimana sang pemimpin bisa menerima? Maka dia menasihatnya dengan cara baik-baik. Jika nggak mampu, maka dengan hati, yaitu dengan mengingkari kemungkaran itu di dalam hatinya. Bersabar sampai sang pemimpin itu diganti, atau sampai sang pemimpin itu kemudian mati dan berganti pemimpin yang lain yang semoga lebih baik dari pemimpin sebelumnya. Nah itu. Nah, ini berbeda dengan Berbeda dengan konsep salah satu kelompok yang kampanyenya mengajak umat Islam untuk penegakan khilafah. Namanya kelompok Hizbut Tahrir. Ada HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Di Indonesia, kalau namanya secara umum Hizbut Tahrir. Kalau di Indonesia ditambahi I, Hizbut Tahrir Indonesia. Nah,
yang mereka gaung-gaungkan untuk mengelabui umat adalah tegakkan khilafah. Khilafah sebagai solusi atas permasalahan umat Islam, maka khilafah harus ditegakkan. Itu Hizbut Tahrir. Nah, tetapi Hizbut Tahrir yang diajarkan dan diajakkan oleh khilafah yang diajakkan oleh Hizbut Tahrir ini konsepnya berbeda dengan khilafah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah ada khilafah, bahwa fardu kifayah untuk nasbul imam, untuk mengangkat seorang khalifah, itu adalah fardu kifayah. Tetapi konsep khilafah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berbeda dengan konsep khilafah menurut Hizbut Tahrir. Karena itu Hizbut Tahrir harus ditolak. Dari sisi konsep khilafahnya berbeda, lebih berat dari itu bahwa Hizbut Tahrir itu mengajarkan kekufuran. Hizbut Tahrir mengajarkan kekufuran. Karena Hizbut Tahrir itu meyakini keyakinan qadariyah. Hizbut Tahrir adalah qadariyah hadzal zaman. Qadariyahnya zaman ini. Qadariyah itu adalah mereka yang mengingkari qadar. Mereka yang meyakini bahwa ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tanpa takdir Allah. Mereka yang meyakini bahwa manusia itu bisa menentukan takdirnya sendiri. Itu Hizbut Tahrir. Mereka yang meyakini bahwa perbuatan manusia itu sendiri yang menciptakannya. Itu namanya ajaran Qadariyah, dan ini diyakini oleh Hizbut Tahrir. Ini kekufuran atau kesesatan yang paling sesat dari Hizbut Tahrir. Selain itu, dalam hal konsep khilafah yang didengung-dengungkan oleh Hizbut Tahrir itu juga berbeda dengan kita. Di antaranya, ini di antara dari sekian banyak kekeliruan konsep khilafah yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir, bahwa menurut Hizbut Tahrir, kalau seseorang melihat seorang khalifah atau seorang sultan melakukan kemaksiatan, maka sekarang juga wajib dihentikan, wajib untuk di-impeach atau wajib untuk diturunkan sekarang itu juga. Itu main-main, namanya dia bermain-main, merusak. Kenapa? Karena siapa ada sekarang, sejak dulu bahkan, seorang pemimpin yang lepas dari kemaksiatan, dari kezaliman. Siapa pemimpinnya? Siapa pemimpinnya yang mereka itu bisa lepas dari dosa? Tentu saja nggak ada. Jika seorang pemimpin karena bermaksiat kemudian wajib diturunkan, artinya setiap hari ganti pemimpin. Maka yang terjadi adalah kerusakan. Ya, kalau pemimpinnya mau diturunkan, kalau enggak, bisa terjadi perang di antara umat Islam itu sendiri. Di sini mereka sedang main-main dengan darah umat Islam. Maka harus diwaspadai Hizbut Tahrir. Kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kita melihat ada sesuatu yang kita nggak suka dari pemimpin kita, maka hendaknya kita bersabar. Kita bersabar, tidak memberontak, tidak kemudian tidak lagi mau mentaati sang pemimpin tersebut. Kita taat terhadap pemimpin dalam selain kemaksiatan. Karena dalam hadis yang lain disebutkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada
Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lanjutkan. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Seseorang yang faraqal jama'ah, yang artinya dia dia tidak mau taat terhadap seorang khalifah, seorang sultan, dia memberontak terhadap seorang sultan, seorang khalifah, maka dia akan mati jahiliyah. Dia akan matinya mati jahiliyah. Apa artinya mati jahiliyah? Artinya mati dalam keadaan berdosa besar. Bukan artinya mati kafir. Bukan artinya mati kafir. Di sini penserupaan dengan mati jahiliyah, karena pada masa jahiliyah nggak ada pemimpin umat Islam. Nggak ada pemimpin umat Islam di saat itu, di masa jahiliyah. Penserupaannya seperti itu bukan dalam hal bahwa mereka yang memberontak terhadap seorang khalifah yang sah, maka dia akan mati jahiliyah. Tetapi dia akan mati dalam keadaan menanggung dosa besar. Itu maknanya. Terus harus difahami dalam hadis ini bahwa konteks seseorang jatuh dalam dosa besar itu adalah apabila ada seorang khalifah, apabila ada seorang sultan yang sesuai dengan ketentuan syara pengangkatannya, kemudian ada seseorang yang dia tidak taat atau memberontak terhadap khalifah itu, maka dia jika mati dalam keadaan seperti itu, maka dia mati dalam keadaan dosa besar. Sehingga ini tidak berlaku pada masa sekarang ini. Karena pada masa sekarang ini tidak ada khalifah sebagaimana yang memenuhi syarat dalam ketentuan syariat Islam. Sekarang nggak ada sultan atau nggak ada khalifah yang diangkat sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan syarat-syarat dalam hukum Islam. Nggak ada pada masa sekarang ini. Yang ada sekarang adalah pemimpin-pemimpin darurat, bukan pemimpin-pemimpin yang memenuhi syarat sebagai khalifah atau sebagai sultan yang telah ditentukan oleh hukum syarak. Nggak ada. Karena itu kalau pada masa sekarang seseorang nggak membaiat seorang khalifah, maka dia tidak berdosa. Kenapa? Kenapa dia tidak berdosa? Ya karena nggak ada khalifah yang dibaiat. Siapa yang mau dibaiat? Nah, di sini Hizbut Tahrir juga berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hizbut Tahrir mengatakan setiap orang yang hari ini mati, maka matinya mati jahiliyah. Dan menurut mereka mati jahiliyah di sini maknanya adalah mati kafir. Sehingga setiap orang yang mati pada hari ini itu matinya mati kafir. Kenapa? Karena nggak ada khalifah. Menurut Hizbut Tahrir sekarang nggak ada khalifah, maka setiap orang yang mati pada hari ini matinya mati kafir. Bahkan sejak zaman dulu. Sejak runtuhnya Daulah Utsmaniyah di Turki, maka setiap orang yang mati setelah itu matinya jahiliyah, kecuali yang mau bergabung dengan Hizbut Tahrir, mengusahakan tegaknya khilafah Islamiyah kembali. Padahal khilafah yang ditegakkan oleh Hizbut Tahrir, yang akan ditegakkan oleh Hizbut Tahrir itu adalah khilafah Qadariyah, bukan khilafah Islamiyah.
karena konsep khilafahnya nggak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dan sebaliknya itu berkesesuaian dengan Qadariyah. Karena itu disebut saja khilafah Qadariyah, bukan khilafah Islamiyah sebagaimana yang mereka Hizbut Tahrir klaim. Maka harus diwaspadai mereka kelompok Hizbut Tahrir. Alhamdulillah di Indonesia kelompok ini sudah dibubarkan dan nggak boleh hidup. Tetapi para da'inya mereka akan tetap berjalan. Mereka akan tetap mendakwahkan apa yang mereka yakini sebagai sebuah kebenaran, padahal itu adalah sebuah kebatilan. Maka kita tetap patut waspada terhadap tipu daya dari kelompok Hizbut Tahrir yang terus-menerus mereka berusaha untuk menyesatkan umat. Hadirin rahimakumullah, sekarang kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Anin Nabiyyi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Ya taqarabu dadi saling parek apa azamanu mongso. Wayang kusulan kurang apa ala amalu amal. Wayulqalan dan lemparaken apa asyuhu medit. Wa tadharu lan dadi pertela apa alfitanu pira-pira fitnah. Wa yaktsuru lan dadi akeh apa alharju harj. Qalu para sahabat qalu padha matur sapa para sahabat, ya Rasulullah ya Rasulullah, ayyuma huwa ndi apa huwa ya al-haraj? Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, al-qatlu mateni, al-qatlu pembunuhan, binaten al-qatlu binaten pembunuhan. Hadirin rahimakumullah, hadis yang ini menjelaskan kepada kita tentang tanda kiamat. Ada beberapa hadis sebelumnya yang menjelaskan tentang tanda kiamat. Ini juga salah satu dari sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang tanda kiamat, yang disebut dengan asyratus sa'ah as-sughra, yaitu tanda kiamat, tanda kecil kiamat. Karena kiamat itu memiliki dua tanda. Yang pertama namanya tanda kecil sughra, yang kedua ada tanda besar namanya kubro. Asyratus sa'ah as-sughra dan asyratus sa'ah al-kubro. Tanda kiamat, tanda besar kiamat itu ada 10. Tetapi tanda kecil kiamat itu jumlahnya sangat banyak. Dan hampir atau bahkan bisa dikatakan semua tanda kecil kiamat itu sudah terjadi kecuali hanya satu saja, yaitu lahirnya Al-Mahdi, menguasainya Al-Mahdi terhadap dunia ini, memenuhi bumi dengan keadilan. Itu adalah tanda kecil kiamat yang paling akhir. Jika itu sudah ada, maka selanjutnya akan muncul tanda-tanda besar kiamat. Seperti keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan seterusnya setelah Al-Mahdi. Termasuk tanda-tanda kecil kiamat yang dijelaskan dalam hadis ini juga sudah terjadi, sudah muncul. Apa? Yang pertama adalah yataqarabuz zaman. Zaman ini berdekatan, terasa sangat cepat, terasa berjalan sangat cepat. Tamdi as-sanah bisur'ah. Jadi tahun itu berlalu dengan sangat cepat. Kemarin baru 2023 sudah 24, ini sudah mau masuk 25, habis itu 26.
sangat cepat sekali, terasa sangat cepat, yang menunjukkan bahwa keberkahan waktu itu juga hilang. Keberkahan dari waktu itu hilang. Kita belum sempat melakukan banyak kebaikan, tetapi waktu sudah habis, waktu sudah lewat. Itulah yang terjadi pada hari ini. Sekarang pagi ngaji subuh, tiba-tiba besok sudah ngaji lagi dalam waktu yang tidak begitu lama. Perasaannya sangat cepat sekali. Kalian masuk di sekolah, tiba-tiba sudah keluar saja, sudah zuhur dan sebagainya. Sangat cepat. Hari terasa sangat cepat, minggu terasa sangat cepat, bulan terasa sangat cepat, tahun secara terasa sangat cepat. Dan itu kita rasakan. Artinya apa? Sudah terjadi. Sudah terjadi apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba tua saja, tiba-tiba tua. Padahal perasaannya masih muda, tapi kok sudah tua ternyata. Rambutnya kok pada mulai memutih, padahal di dalam perasaan masih muda. Itu kenapa? Karena waktunya yang yamdi bisur'ah, berlalu dengan sangat cepat. Itu tanda kiamat. Dan itu terjadi. Yang kedua adalah wa yanqusul amal. Yanqusul amal maksudnya al-amal as-salih. Yanqus al-amalus salih. Amal saleh itu sedikit dilakukan oleh orang. Kebalikannya, amal keburukan banyak dilakukan oleh orang, amal kebaikan sedikit dilakukan oleh orang. Kalaupun ada yang beramal kebaikan, itu pun motivasinya bukan karena Allah. Yang menunjukkan itu tidak bernilai sebagai amal soleh. Sudah sedikit, sudah niatnya juga tidak benar, dan seterusnya. Wayul kasyuhu artinya telah banyak kebakhilan. Asyuhu itu asyaddu minal bukhl, lebih berat daripada kebakhilan. Artinya pelit yang berlebihan, yang parah. Bukhl itu bukhl bima aujaballah itu termasuk perkara yang diharamkan. Asyuhu juga termasuk yang diharamkan. Jadi sudah berlebihan di dalam kebakhilan. Dia nggak mau bayar zakat, dia nggak mau memberikan nafkah kepada istrinya, dia nggak mau memberi nafkah kepada anak-anaknya yang belum baligh. Pokoknya apa yang kewajiban, yang mestinya wajib dia lakukan dari harta dia nggak mau mengeluarkannya. Tetangganya kelaparan dia biarkan, orang meminta bantuan dia tidak peduli, padahal dia memiliki harta dan mampu untuk membantu orang lain. Ini sekarang itu banyak seperti ini. Banyak orang yang dia menumpuk harta kekayaan dan tidak peduli dengan orang lain. Bahkan kewajibannya sendiri tidak ditunaikan. Hanya membayar zakat hanya 10%, 5%, 2,5% sesuai dengan hartanya, jenis harta yang dimilikinya, tetapi enggan untuk mengeluarkannya, padahal itu hanya sedikit dari sekian banyak harta kekayaan yang dimilikinya. Kemudian watadharul fitan, akan muncul tampak banyak fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah itu menjadi terlihat seperti pada masa sekarang. Fitnah-fitnah sangat banyak sekali. Yang terjadi termasuk banyaknya kelompok-kelompok yang menyimpang, banyaknya fitnah itu banyak jenisnya. Fitnah-fitnah bukan hanya ghibthah yang ada pada banyak orang, tetapi dapat berupa apa saja hal-hal yang buruk yang terjadi. Kemudian wayaksurul harju. Al-harju itu akan banyak haraj. Sehingga para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu haraj? Nabi menjawab, al-qatlu. Banyak pembunuhan. Banyak pembunuhan. Sekarang luar biasa. Sejak dulu dan sekarang tambah parah.
Kalau kalian menyimak misalnya berita-berita di TV, hampir setiap hari terjadi pembunuhan-pembunuhan. Nah, pembunuhan-pembunuhan sadis. Hampir tiap hari ditemukan mayat misalnya. Di dalam sebuah rumah ditemukan mayat, dalam sebuah jurang ditemukan mayat, di tempat sampah ditemukan mayat, di sungai dan sebagainya. Jadi yang menunjukkan ada apa? Banyak pembunuhan terjadi. Sekarang seperti itu. Kalau kita mengikuti berita di TV, misalnya, kita akan tahu pembunuhan sudah luar biasa. Orang begitu tega membunuh bahkan anggota keluarganya sendiri, membunuh orang tuanya sendiri, membunuh anaknya sendiri, membunuh suaminya, membunuh istrinya, membunuh tetangganya dan sebagainya. Itu sekarang sangat banyak terjadi. Dan ini benar Sallallahu Alaihi Wasallam yakthuru al-harju. Banyaknya pembunuhan yang terjadi itu adalah salah satu tanda akan terjadinya qiyamah. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala wasdawu sapa Hudzaifah ibnu al-Yaman itu dikenal dengan sebutan sahibu sirri Rasulillah. Sahibu sirri Rasulillah. Artinya memiliki kedudukan yang penting bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wasdawa sapa Hudzaifah ibnu al-Yaman kana ana sapa annasu manungsa iku yasaluna padha takon sapa annas Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi saking kebagusan. Wa kuntu lan ana sapa ingsun iku as'aluhu takon sapa ingsun ing Rasulillah ani syarri saking perkara kang ala. Makhafata an yudrikani krana wedi yen to ngenani apa syar ing ingsun. Faqultu nuli ngucap sapa ingsun ya Rasulullah. Ini pertanyaan dari Hudzaifah ibnu al-Yaman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna satemene kita iku kunna wis ana sapa kita iku fi jahiliyatin ing dalem mangsa jahiliyah. Wa syarrin lan mangsa kang ala. Faja'ana nuli teka ing kita sapa Allah Gusti Allah bihadzal khairi kelawan kebagusan iki. Fahal ba'da hadzal khair mangka ana ta iku ing dalam sawuse kebagusan iki min syarrin saking kealanan. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi na'am iya. Qultu matur sapa ingsun wa hal ba'da dzalika lan ana ta iku ing dalam sawuse mangkono-mangkono zalika syari mangkono-mangkono iku Allah min khairin saking kebagusan. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi na'am iya wa fihi lan iku ing dalem khair takhanun utawi dendam. Qultu ngucap sapa ingsun wa ma takhanuhu wa malan iku apa takhanuhu utawi takhane khair. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi qaumun qaum yahduna kang aweh pituduh sapa kaum bi ghairi hadiyin kelawan tanpa pituduhe Kanjeng Nabi. Ta'rifu ngawruhi sapa sira minhum sangking kaum wa tungkiru lan ingkari sapa sira. Qultu ngucap sapa ingsun fahal ba'da zalika mongko ana ta iku ing dalam sawise mangkono-mangkono zalikal khair mangkono-mangkono kebagusan min syarrin sangking perkara kang ala. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi na'am iya. Tu'atun pira-pira dai ala abwabi jahannam ing atase pira-pira lawange neraka jahannam. Man utahi sapane wong iku aja bahum ngijabahi sapa man ing tu'at ilaiha
maring ilaiha maring jahannam qadzafuhu mongko nglemparaken sapa duat ing man fiha ing dalam jahannam. Qultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah sifhum awai nyifatono sapa panjenengan ing duat ala abwabi jahannam lana maring kita. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi hum utawi duat iku min jildatina saking kulit kita. Wa yatakallamuna lan padha ngucap sapa duat bi alsinatina kelawan bahasa kita. Kelawan lisan kita atau bahasa kita. Qultu ngucap sapa ingsun fama ta'muruni mongko apa ta'muruni perintah sapa panjenengan ing ingsun in adrokani lamun nemoni ing ingsun apa dalika mangkono-mangkono iku. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi talzamu netepi sapa sira jama'atul muslimin ing jama'ahe pira-pira wong Islam wa imamahum lan imame muslimin. Kultu ngucap sapa ingsun fa illam yakun mongko lamun ora ana iku lahum ketuwe muslimin jama'atun utawi jamaah wala imamun lan ora ana imam. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi fa'tazil mongko misawa sapa sira tilkal firaqa ing mangkono-mangkono pira-pira kelompok kullaha ya sekabehane firqah. Walau anta adda lan senajan yen to gigit sapa sira bi asli sajaraten kelawan pokoke wit hatta yudrikaka sehingga nemoni ing sira apa al mautu mati wa anta lan utawi sira iku ala dzalika ing atase mangkono-mangkono keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Hadirin rahimakumullah. Hadis yang agak panjang yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman. Yang tadi kita katakan beliau adalah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kanan nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ayudrikani. Dahulu orang-orang itu bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Sedangkan aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan karena takut nanti keburukan itu akan menimpa diriku. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita ini juga perlu mengetahui tentang keburukan. Dan bahkan dalam belajar ilmu agama itu memang prinsipnya dua, yaitu mengetahui atau tujuannya itu adalah dua. Mengetahui perkara yang baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengetahui perkara yang buruk. Nah, kita mengetahui perkara yang baik agar tujuannya kita bisa melaksanakannya. Kita tahu ini wajib, tata caranya seperti ini. Kita bisa menerapkannya. Ini sunnah, tata caranya seperti ini. Agar kita bisa menerapkannya. Itu tujuan kita mengetahui perkara yang baik. Nah, sedangkan kita belajar keburukan. Misalnya kita belajar tentang di Mukhtasar Abdullah al-Harari, Sulamut Taufiq, dan kitab-kitab lainnya. Ada bab namanya Babur Riddah. Itu mempelajari hal-hal yang buruk. Keburukan yang paling buruk adalah kekufuran. Keburukan yang paling buruk, kemungkaran yang paling mungkar adalah kekufuran. Di situ dijelaskan apa yang contohnya dari kufur keyakinan, apa saja contoh dari kufur perkataan, apa saja contoh dari kufur perbuatan, dicontohkan satu persatu. Ini yang menunjukkan ini adalah keburukan. Tujuannya apa? Agar kita tidak jatuh ke dalam keburukan itu. Kemudian di akhir kitab juga dijelaskan tentang maksiat-maksiat.
ada maksiat hati, ada maksiat mata, ada maksiat lisan, ada maksiat telinga, ada maksiat tangan, ada maksiat kaki, ada maksiat perut, ada maksiat farji, ada kemaksiatan badan. Itu dipelajari juga apa saja perkara yang haram. Itu kan keburukan juga, belajar tentang keburukan. Tujuannya apa? Agar kita bisa untuk menjauhinya. Kenapa? Karena seseorang yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan jatuh dalam keburukan itu sya'a am aba. Dia mau atau nggak mau, dia akan jatuh dalam keburukan itu. Man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Seseorang yang tidak mengetahui sebuah keburukan, maka dia akan jatuh pada keburukan tersebut. Misalnya sebagai pendekatan, di depan pintu misalnya ada tai ayam, lincung, ada tai ayam di depan situ. Itu kan simbol keburukan juga ya, sesuatu yang buruk yang nggak disukai oleh orang. Kalau sempat kena itu ya, celaka, dianggap celaka ya. Meskipun sebenarnya bisa dicuci dan sebagainya, kalau nggak sengaja dia misalnya jatuh pada kena itu kotoran itu. Seseorang tahu kalau di depan pintu itu ada lencungnya, maka kalau dia itu kena, maka dia sebodoh-bodohnya orang. Sudah tahu di situ ada lencung kok diinjak. Kalau dia tahu semestinya, kalau dia punya ilmu, artinya dia tahu di situ ada tai lencung misalnya, maka dia tentu saja menghindarinya. Dia bisa berjalan di kanannya atau di kirinya atau dia melangkainya sehingga dia selamat dari terkena lencung tersebut. Itu orang yang tahu. Tetapi malam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Seseorang yang nggak tahu kalau di situ ada lencong di depan pintu, maka dia dengan penuh semangat menginjak lencong itu. Iya, karena dia dengan semangat berjalan cek, langsung dia menginjaknya tanpa ragu-ragu. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu tentang adanya keburukan. Nah, orang yang nggak tahu perkataan ini kufur, dia akan mengucapkannya. Orang yang nggak tahu bahwa keyakinan ini keyakinan yang kufur, maka dia akan meyakininya. Seseorang yang nggak tahu perbuatan ini perbuatan yang kufur, dia akan melakukannya. Seseorang yang nggak tahu ini maksiat mata, dia akan melihatnya. Seseorang yang nggak tahu ini maksiat lisan, dia akan mengucapkannya. Seseorang yang nggak tahu mendengar suara tertentu itu maksiat telinga, dia akan mendengarkannya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Jangankan seseorang yang nggak tahu, orang yang tahu kemaksiatan saja sering melanggarnya. Sering dia melakukan maksiat meskipun dia tahu itu maksiat. Bagaimana seseorang yang nggak tahu sama sekali, tentu dia juga akan melakukannya, bahkan terkadang dia melakukannya tanpa merasa dia melakukan maksiat. Dengan bangga dia melakukannya, tanpa merasa bahwa dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dikatakan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, beliau kalau orang-orang pada bertanya tentang kebaikan, beliau bertanya tentang keburukan. Keburukan yang dimaksud adalah tentang kemungkinan ada fitnah-fitnah di masa yang akan datang seperti yang ditanyakan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman dalam hadis ini. Beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dahulu kita ini di masa jahiliyah dan penuh keburukan, banyak kekufuran, banyak kemaksiatan, banyak kemungkaran di masa jahiliyah. Untuk kesyirikan merajalela. Setelah itu Allah memberikan petunjuk kepada kita dengan Islam sehingga kemudian kita sekarang dalam kebaikan.
Kita semuanya masuk ke dalam Islam, kita dalam kebaikan. Keburukan sudah berubah menjadi kebaikan. Artinya sudah berganti, berubah bukan artinya keburukan itu berubah menjadi kebaikan, keburukan itu sendiri, tetapi sudah hilang keburukan itu, sekarang berganti dengan kebaikan iman, dengan kebaikan Islam, dengan kebaikan-kebaikan ajaran-ajaran Islam. Maka beliau bertanya, apakah setelah zaman ini, setelah kebaikan ini kita dapatkan, nanti akan ada keburukan? Sahabat Rasulullah menjawab, iya, nanti akan ada keburukan kembali. Akan ada keburukan kembali. Kemudian kemudian Hudzaifah bertanya lagi, apakah setelah keburukan itu nanti akan ada kebaikan lagi? Nabi menjawab, iya, ada. Tetapi wa fihi dakhan. Artinya ada kebaikan, tetapi kebaikannya enggak murni. Kebaikannya tidak murni karena wa fihi dakhan, karena di dalam kebaikan itu masih tersimpan dakhan, ada yang memaknainya dengan dendam di dalam hati. Di dalam hati perorangan itu masih ada rasa dendam, sehingga kebaikannya itu tidak murni. Ada yang memaknainya bahwa dakhan di situ artinya ya semua semua hati yang buruk, yang rusak. Itu masih ada di dalam hati ketika orang-orang ketika itu. Qultu, kemudian saya bertanya, wa ma dakhanuhu, apa dakhannya itu? Qala qaumun yahduna bi ghairi hadiyin ta'rifu minhum wa tunkiru. Yaitu munculnya nanti keburukan. Jadi ada kebaikan tetapi masih ada keburukannya juga, enggak murni kebaikan seperti pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu munculnya orang-orang kaum yahduna bi ghairi hadiyin, yang mereka memberikan petunjuk tetapi tanpa bi ghairi hadiyin, artinya tanpa ilmu. Mereka ada banyak bermunculan orang-orang yang yadda'unal masyikhah. Mereka mengaku-ngaku sebagai syekh, mereka ngaku-ngaku sebagai ustadz, mereka ngaku-ngaku sebagai kiai misalnya, mereka ngaku-ngaku sebagai da'i, tetapi ternyata mereka mengajarkan ilmu tanpa ilmu. Artinya mereka mengajarkan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu. Bodoh, gak pernah mondok, gak pernah ngaji, gak pernah musyafahat talaqi ilmu agama, tetapi mendadak jadi da'i, mendadak jadi kiai, mendadak jadi ustaz. Seperti yang terjadi pada masa sekarang. Lalu apa yang diajarkan kepada umat? Kemarin masih jadi preman, artinya jadi penjahat. Sekarang sudah jadi ustaz da'i. Nggak ngaji dulu, nggak langsung hijrah, langsung jadi da'i. Kemarin masih jadi artis, artis yang suka bermaksiat ini dan itu. Sekarang ngaku hijrah, langsung jadi da'i, jadi ustaz. Kemarin masih bergelimang dengan dosa, hari ini tanpa belajar tiba-tiba dia menjadi seorang ustaz atau menjadi seorang guru yang kemudian ya mengajar tanpa ilmu. Mengajar tanpa ilmu. Apa hasilnya kalau mengajar tanpa ilmu? Hasilnya adalah kerusakan dan kesesatan. Dia akan menjadi orang yang bukan hanya dhalun tetapi juga mudhillun. Bukan hanya dia sesat tetapi dia juga menyesatkan orang lain. Karena dia bukan sesat untuk dirinya sendiri, juga dia ajarkan kesesatan itu kepada orang lain.
Wal'iyadzubillah. Dan sekarang sudah banyak yang kayak begini. Karena itu kita harus berhati-hati. Jangan belajar kepada yang serba yang serba gadungan misalnya. Jangan belajar kepada ustadz gadungan, kiai gadungan, atau dai gadungan. Gadungan itu palsu, palsu. Ngaku-ngaku saja, tetapi nggak ada jejak rekam bahwa dia pernah belajar ilmu agama dengan benar kepada seorang guru yang thiqah dan bersanad. Maka waspadai mereka karena mereka akan menyesatkan. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu mengenal mereka tetapi kemudian kamu mengingkari perbuatan yang mereka lakukan. Kenapa? Karena perbuatannya banyak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Ajaran-ajarannya, amalnya banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam sehingga kamu mengingkarinya. Kalau viral sih viral. Ta'rifu minhum artinya kamu mengenal mereka. Memang tren, viral. Kalau dia ngaji, wah, yang datang ribuan. Kemudian yang pengikutnya sangat banyak. Tetapi dia mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ilmu. Ini akan muncul sehingga kita mengingkari perbuatannya. Kita mengenal dari mereka dan kemudian kita mengingkari apa yang mereka lakukan. Ini waktunya sudah habis. Insya Allah penjelasannya masih akan kita tambahkan karena masih di tengah-tengah pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.